Hai Besti, Japan Edition with Cindy, apa kabar semuanya? Di video kali ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan ke Kiyomizudera. Jalan menuju pintu masuk Kiyomizudera dipenuhi dengan toko-toko souvenir, kafe, dan kios-kios makanan yang menjual berbagai macam produk lokal dan makanan ringan tradisional Jepang. Jalan ini menciptakan suasana yang hidup dan menyenangkan bagi pengunjung yang datang. Aku kesini pada akhir bulan Mei dan banyak siswa yang melakukan study tour di sini. Nah, nggak lengkap nih rasanya bila berlibur ke Kyoto tanpa mengunjungi kuil Kiyomizudera yang sudah dibangun sejak tahun 778. Kiyomizudera berarti kuil air suci. Kuil ini dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ini menawarkan pemandangan Kyoto yang indah. Tidak hanya itu, di kompleks kuil ini terdapat berbagai bangunan yang menjadi ikon kota Kyoto, termasuk pagoda bertingkat 3 dengan tinggi lebih dari 30 meter. Dan aula utama kuil yang masih megah berdiri walaupun sudah berusia ratusan tahun. Selanjutnya aku bakal menuju ke Nyomon, gerbang dewa yang merupakan gerbang masuk kuil utama Kiyomizudera. Walaupun pernah terbakar pada perang sipil pada tahun 1469, gerbang ini dibangun kembali pada tahun 1500 dan dipugar pada tahun 2003. Pada gerbang merah setinggi 14 meter ini terdapat 2 patung dewa Nio dan 2 patung anjing singa, Inu, dan patung-patung ini juga dipercaya menghalau roh jahat. Nah, selanjutnya aku bakal ajak kalian ke pagoda 3 lantai di Kiyomizudera yang dikenal sebagai Sanjunoto. Adalah salah satu struktur paling ikonik di kompleks kuil ini. Seperti namanya, pagoda ini memiliki 3 tingkat atau lantai yang merupakan ciri khas dari banyak pagoda di kuil-kuil Jepang. Pagoda ini biasanya dicat dengan warna merah terang yang kontras dengan latar belakang hijau dari pohon-pohon sekitarnya dan langit biru. Warna ini tidak hanya estetik tetapi juga memiliki makna simbolis dalam Buddhis. Bangunan ini dihiasi dengan berbagai ornamen dan ukiran yang rumit, menunjukkan keterampilan tinggi dari para pengrajin yang membangunnya. Seperti banyak pagoda di Jepang, Sanjunoto diduga menyimpan relik suci atau artefak yang penting bagi agama Buddha, simbol keberuntungan dan perlindungan. Pagoda ini seringkali melambangkan perlindungan dan keberuntungan, serta menjadi simbol dari kekuatan spiritual kuil. Pagoda ini telah berdiri selama berabad-abad dan merupakan bagian integral dari sejarah Kiyomizudera. Meskipun beberapa bagian mungkin telah direnovasi atau diperbaiki selama bertahun-tahun, pagoda ini tetap mempertahankan desain dan struktur aslinya. Nah, selain itu, kuil Kiyomizudera ini juga dikelilingi oleh alam dan karena dibangun di tepi gunung, kalian bisa menikmati keindahan alam di setiap musimnya. Misalnya nih, bunga sakura cantik yang bermekaran pada musim semi, hijau daun yang menyegarkan di musim panas, serta warna-warni indah di musim gugur berkolaborasi serasi dengan pemandangan kuil Kiyomizudera. Selain itu, di malam hari diadakan pertunjukan light up lampu-lampu yang menyinari Kiyomizudera agar pengunjung juga bisa menikmati keindahan kuil ini bahkan di malam hari. Dan pengumuman huruf kanji tahun ini sebagai bagian dari kampanye Asosiasi Kanji Jepang di mana pendeta kuil Kiyomizudera akan menulis 1 huruf kanji yang populer menurut polling nasional dan disiarkan di stasiun televisi. Selanjutnya aku bakal membeli tiket. Nah, untuk harganya untuk dewasa 400 yen dan untuk anak-anak di harga 200 yen. Oke, setelah membeli tiket, aku udah dapet nih karcisnya seperti ini. Ada foto pagoda 3 lantai juga. Nah, sambil menikmati area Kiyomizudera, aku bakal ceritain ke kalian mengenai sejarah dari kuil Kiyomizudera. Jadi, kembali pada tahun 1200 tahun lalu,
Saat ibu kota dipindahkan ke Heian-kyo, sekarang bernama Kyoto, kuil Kiyomizu-dera memiliki sejarah yang panjang. Dibangun pada tahun 778. Menurut literatur kuno, tertulis bahwa pendeta dari kuil Kofukuji di Provinsi Yamato bernama Kenshin yang berlatih di kuil Kojima, sebuah kuil sekte Koyasang Shingon yang merupakan bagian dari kuil Kangakuji di prefektur Nara. Bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian jubah putih dan menyuruhnya untuk pergi ke utara menuju Kiyomizu. Lalu ia pergi menuju arah utara sesuai perkataan lelaki yang muncul di mimpinya tersebut. Lalu ia tiba di Gunung Ottawa, tempat kuil Kiyomizu-dera dibangun. Di Gunung Ottawa ada air terjun di mana air yang jernih mengalir, dan di sanalah ia bertemu dengan seorang petapa yang dipanggil Gyoei Koji yang sedang berlatih di tepi air terjun tersebut. Pertapa yang berumur 200 tahun itu lalu mengatakan, "Aku sudah menunggumu datang. Tolong pahat patung Seng Jiu Kang Nong dengan pohon suci dan lindungi tempat suci ini." Kenshin memahat Seng Jiu Kang Nong pada kayu suci yang diberikan oleh petapa tersebut. Lalu ia menyebutnya bahwa Gyoei adalah reinkarnasi dari Kang Nong. Dan Kenshin meneruskan tugasnya untuk melindungi daerah suci tersebut setelahnya. 2 tahun kemudian, seorang pria bernama Sakanoue no Tamura Maro yang memasuki Gunung Ottawa untuk menangkap seekor rusa muncul di depan Kenshin yang sedang melakukan latihannya. Kenshin mengatakan pada Sakanoue to Tamura untuk berhenti membunuh makhluk hidup apapun jenisnya dan mengajari filosofi dari Kanzeong Bosatsu. Sakanoue no Tamura merasa terkesan dengan cara mengajarnya sehingga memutuskan membangun sebuah kuil untuk memuja patung sebagai bentuk pengabdiannya terhadap Kang Nong dan Kiyomizu. Disematkan sebagai nama kuil tersebut karena air terjun jernih yang mengalir dari Gunung Ottawa. Nah, begitu sejarahnya. Selaku info tentang sejarah dari Kiyomizu-dera, di sekitar kuil terdapat beberapa taman bunga yang dirawat dengan baik, menawarkan berbagai pemandangan musiman yang memukau. Beberapa taman memiliki kolam kecil dan jembatan tradisional yang menambahkan keindahan alam dan suasana tenang. Setelah puas menikmati pemandangan, kita bisa masuk ke area lebih dalam di Kiyomizu-dera. Nah, bagi kalian yang masih bingung gimana sih cara menuju ke Kiyomizu-dera, nah aku bakal info ke kalian dengan berbagai transportasi. Yang pertama menggunakan bus dari stasiun Kyoto, naik bus nomor 100 atau 206 dari terminal bus Kyoto di depan stasiun Kyoto, turun di halte Gojozaka atau Kiyomizu-michi. Perjalanan dengan bus memakan waktu sekitar 15-20 menit dari halte bus. Berjalan kaki sekitar 10-15 menit menuju Kiyomizu-dera. Untuk biayanya sekitar 230 yen per perjalanan. Lalu menggunakan kereta api, naik kereta Keihang Line dari stasiun Shichizo ke stasiun Kiyomizu-gojo. Dari stasiun Kiyomizu-gojo berjalan kaki sekitar 20-25 menit menuju Kiyomizu-dera melalui jalan Gojozaka. Nah, dari stasiun Gyeong-shijo naik kereta Keihang Line dari stasiun Gyeong-shijo ke stasiun Kiyomizu-gojo. Dari stasiun Kiyomizu-gojo berjalan kaki sekitar 20-25 menit menuju Kiyomizu-dera. Nah, kalau menggunakan taksi dari stasiun Kyoto, naik taksi langsung ke Kiyomizu-dera. Perjalanan ini biasanya memakan waktu sekitar 15-20 menit. Tergantung pada lalu lintas saat itu. Untuk biayanya sekitar 1.000-1.500 yen. Nah, kalau berjalan kaki dari kawasan Gyeong, jika kalian berada di kawasan Gyeong, kalian bisa berjalan kaki menuju Kiyomizu-dera. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 20-30 menit, melewati beberapa jalan bersejarah seperti Ninengzaka dan Sannengzaka.
Nah, lalu kalian juga bisa menggunakan sepeda. Kyoto adalah kota yang ramah untuk bersepeda. Kalian dapat menyewa sepeda dan bersepeda menuju Kiyomizu-dera. Namun, perlu diperhatikan bahwa jalan menuju kuil ini agak menanjak ya. Nah, untuk tips tambahan, untuk waktu kunjungan, coba untuk mengunjungi Kiyomizu-dera di pagi hari atau sore hari untuk menghindari keramaian. Dan pastikan untuk memakai sepatu yang nyaman karena kalian akan banyak berjalan kaki dan beberapa jalan cukup menanjak. Dan kalian juga periksa cuaca sebelum pergi ya, dan bawa payung atau jas hujan jika diperlukan. Sekian informasi dari aku mengenai Kiyomizu-dera. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bestie!